Oke, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku dan Afi ya. Udah ketiga kalinya di sesi webinar Time to Heal. Jadi seminar atau webinar lah ya, yang diharapkan bisa menemani langkah kita untuk menerima dan memahami diri kita lebih baik lagi. Menyongsong 2025 juga ya. Jadi kita healing dia biasanya keluar, sekarang kita healing ke dalam diri kita. Nah, untuk sesi ketiga ini, kita akan bawakan tema yang berhubungan, tapi sekarang muatannya mungkin lebih banyak eksternal ya. Kalau kemarin kita membahas tentang gimana sih kita menerima diri dan akhirnya menemukan kekuatan, dan akhirnya dengan kekuatan itu berdaya nih dengan semua kesulitan yang ada di hidup kita. Terus juga di sesi 2, Kak Afi juga udah menjelaskan apa-apa aja sih cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mengelola si emosi ini ya, yang tidak bisa hilang, tidak bisa dihancurkan ya, karena dia adalah energi. Jadi gimana nih kita menyalurkan energi emosi ini? Nah, sekarang apa ya, tersangkut paut juga dengan dua materi sebelumnya. Kita mau memahami diri kita dan berusaha gimana ya bikin orang lain juga paham gitu. Tanpa salah paham ya. Lanjut Kak Afi. Nah, sebelumnya oh ini ya. Nah, kita uji memori dulu ya. Mungkin bagi yang udah datang di sesi kedua, sesi pertama dan kedua, boleh nih untuk apa namanya share ingatannya ya. Kalaupun enggak menebak juga boleh ya. Nah, di sesi satu kita belajar ya penerapan acceptance and commitment therapy. Nah, si ACT ini apa sih gitu ya? Dan apa kaitannya dengan penerimaan? Jadi untuk recap dikit tadi ya, kalau di apa namanya di sesi pertama kita banyak bahas tentang apa sih apa namanya? Kita jalan-jalan gitu ya ke sumur kehilangan. Di sumur kehilangan kita ternyata banyak yang udah apa ya, tercebur ke dalam sumur itu dan nggak bisa kembali lagi, dan semua orang pasti pernah menceburkan sengaja atau nggak sengaja sesuatu ke sumur kehilangan ini. Dan gimana kita apa melihat hal itu gitu ya. Kemarin kita juga udah belajar 5 fase berduka, dan duka itu tidak hanya dialami oleh orang yang mengalami duka karena kematian orang yang dicintai gitu ya, tapi juga banyak kondisi lain yang bisa bikin orang berduka. Juga ada kita datang juga ke ombak pikiran gitu ya. Kita lihat ternyata pikiran ini tuh nggak bisa dihalau, nggak bisa, dia hilang timbul, dia datang dan pergi, dan memang itulah hakikat dari pikiran dan tidak selalu memberikan fakta pada kita. Terus kita juga belajar, kita datang juga ke sungai ketenangan, kita melihat diri kita sebagai konteks bukan konten gitu. Jadi kita adalah sungainya yang membiarkan daun-daun itu jalan, mengalir. Daun-daun itu isinya pikiran-pikiran kita ya di tahapan ACT yang ketiga. Nah, terus kita juga melihat akhirnya di ACT ini kita nggak cuma menyadari, nggak cuma melihat pikiran dan perasaan, tapi juga akhirnya menemukan nilai-nilai baru dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu, hal-hal yang sudah merubah hidup kita untuk selama-lamanya pastinya. Terus juga apa sih komitmen kita, aksi apa yang akan kita ambil dari apa namanya nilai-nilai itu, gitu ya. Terus di sesi kedua nih, nah baru kan Jumat kemarin. Ada yang inget nggak? Atau apa sih cara-cara yang biasanya kakak-kakak pakai untuk mengelola si emosi ini gitu ya? Si emosi yang kalau bilangnya kita emosi gitu ya. Padahal dia bukan marah doang gitu. Kemarin ya, Kak Afi juga udah banyak singgung tentang gimana sih, terutama tentang art ya, gimana art ini membantu kita untuk menemukan apa sih emosi-emosi terdalam kita. Terus juga pakai beberapa metode seperti butterfly hug, relaksasi pernapasan, dan apa namanya, dikomunikasikan juga kemarin juga ada ya untuk dibahas dikit gitu. Nah, hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Nah, boleh di next Kak Afi.
Nah, tapi kita sebenarnya pengen bahas dulu nih yang kemarin, dua dua tempat kita, teras rumah kita dan rumah kita hari ini belum kita bahas. Banyak ya kemarin karena jadi apa pengen temuin dulu nih sambil masak kemarin ya, sambil lagi ke toilet, mungkin aku ketemu insight gitu ya. Ya udah, kalau misalnya ada di sini yang mungkin belum berkesempatan hadir di sesi Rabu lalu, bisa untuk kita sama-sama bikin nih hari ini. Kita udah melalui hal-hal yang gak menyenangkan, kehilangan-kehilangan yang tidak direncanakan, dan mengubah hidup kita untuk selama-lamanya. Tapi apa nilai-nilai yang penting saat ini? Boleh mungkin kalau ada ide atau dari teman-teman udah punya nih seperangkat nilai-nilai gitu ya, yang memang digunakan untuk bertahan hidup atau untuk memaknai hidup hari ini, gitu. Boleh. Nah, nilai apa akhirnya yang penting di hidup kita? Biasanya nilai itu nggak akan lepas dari tiga aspek ini ya. Itu ada nilai untuk kesehatan fisik kita, ada nilai untuk kesehatan mental, dan ada untuk sehat sosial atau sehat secara sosial gitu. Nah, next Kavi. Nah, akhirnya apa sih yang bikin kita mudah untuk berkomitmen? Nih, ya, saya berikan dua tips ya. Ini berdasarkan sumber ilmiah dan sumber pengalaman ya. Nah, yang pertama itu adalah tidak usah muluk-muluk, ya. Mulai dari yang paling bisa, paling mungkin, paling ada sumber daya energinya, dan paling realistis dari kebiasaan kita sekarang. Jangan belum olahraga 5 tahun ini udah nggak pernah olahraga, tiba-tiba, oh aku akan olahraga gitu. Aku akan membuat membership gym gitu ya. Aku akan mengikuti Adera gitu. Oh tidak usah gitu ya. Karena itu tidak realistis gitu, tidak sesuai dengan kebiasaan kita hari ini. Tubuhnya juga pasti kaget dong tiba-tiba disuruh angkat beban gitu ya. Jadi mulai dari yang paling bisa. Membership gym kan perlu apa namanya daftar dulu, perlu uang juga gitu ya. Jadi mulai dari yang ada, dari yang paling mungkin kita raih saat ini gitu. Dan yang tips yang kedua adalah buatkan dalam rencana-rencana kecil yang spesifik gitu. Jadi sehingga kenapa sih harus kecil dan spesifik gitu? Karena otak manusia itu kan bertahan ya, itu udah banyak bahas juga. Otaknya itu fungsinya bertahan. Jadi kita tuh kalau ada sesuatu yang dia rasa kayak mengancam gitu ya, karena kok nggak bisa-bisa sih gitu ya, udah tidak usah gitu kan. Jadi dia akan tidak mau lagi gitu, dia ajak untuk berikutnya. Jadi dengan rencana kecil, kita mampu untuk melakukannya, bisa kita melewatinya, itu akan menumbuhkan perasaan mampu ya. Itu apa namanya perasaan kalau di psikologi disebut juga dengan self efficacy gitu ya. Terus kita ngerasa ke reward juga nih. Kita ngerasa, oh dopaminnya muncul nih saat berhasil melakukan ini. Dan memang kita, apa ya, finish it gitu. Selesaikan itu gitu. Dopaminnya muncul, akhirnya otak kita bilang, oh ini ketika melakukan ini dan berhasil, otak, apa ya, otak itu mengeluarkan dopamin kan. Jadi dia merasa tindakan itu tuh hal yang baik gitu. Sehingga ada kecenderungan untuk mempertahankan tindakan itu. Nah, makanya mulai dari yang paling mungkin, paling bisa, paling punya energi ke sana, dan dalam rencana yang kecil ini sangat mungkin gitu untuk bikin kita punya kemampuan berkomitmen gitu. Nah, misalnya apa nih? Misalnya kayak olahraga ya. Dia mau sehat. Sehat salah satunya makan sehat dan olahraga kan biasanya secara fisik gitu. Kita bikin aja sederhana gitu. Olahraga jalan pagi 5 menit. Udah nggak usah muluk-muluk setengah jam gitu sampai Ancol gitu nggak usah gitu ya. 5 menit aja gitu. Ambil nggak usah pakai sepatu juga nggak apa-apa. Nggak perlu beli sepatu lari juga nggak apa-apa gitu. Ambil yang paling mungkin paling bisa gitu. Terus sehat secara mental gitu. Ambil yang paling gampang banget ya. Latihan pernafasan 1 kali sebelum tidur. Berapa lama sih ini? Paling cuma 5 menit, 2 menit gitu ya. Paling penting ya besok kita masih bisa ngerjain karena kita tahu kita mampu gitu. Nah, kalau sehat secara sosial, misalnya ini yang paling gampang ya. Hari ini targetnya senyum sama 2 orang, per senyum 2 menit, 2 detik gitu. Gitu, terus sudah gitu. Paling enggak kita tahu kita melakukan ini dengan tujuan, dengan apa ya, rencananya kecil, mampu, dan setiap hari juga kayaknya bisa dilakuin gitu ya. Jadi eh, dua hal ini membantu kita berkomitmen gitu. Yang mana komitmen itu juga bagian dari acceptance and commitment terapi tadi gitu ya. Next, Kak Afi.
Nah, sekarang yuk kita bikin sama-sama nih. Yang datang sesi satu, boleh yang nggak datang juga nggak apa-apa. Ayo kita bikin 1% kita hari ini. Jadi nggak usah muluk-muluk. 1% apa nih yang mau kita lakuin Senin nih. Besok udah Senin nih ya. Apa nih sehat fisik yang kita rencanakan ya? Gampang. Kayak makan pagi biasanya minum teh gulanya 3 sendok. Sekarang ya 1 sendok gitu ya. Atau sehat mental, kalau besok aku apa namanya datangnya keretanya penuh, ya udah aku tidak akan mengutuk diriku gitu kayak ya kayak gitu aja gampang gitu ya. Terus untuk sehat sosial gimana? Ya udah mungkin besok aku akan bertemu dengan bosku yang galak. Ya udah paling apa namanya komitmennya adalah aku akan temui dia dan abis itu aku apa namanya tersenyum kepadanya udah tidak usah berpanjang lebar gitu ya. Boleh kita sama-sama share nih apa nih rencana kita paling nggak besok deh untuk sehat secara fisik, sehat secara mental atau sehat secara sosial boleh salah satu atau tiga-tiganya boleh paling enggak nih gitu 1% aja kan sama kayak baterai HP ya kayak semua dimulai dari 1% gitu kalau nggak itu nggak nyala-nyala 1% kita aduh ini portnya rusak apa gimana nih ini chargernya bolong apa gimana nih nggak masuk-masuk gitu ya jadi mulai dari 1% aja. Nah, boleh nih nanti dibuat ya, masing-masing dari kita bisa bikin gitu ya. Dimulai dari sesederhana mungkin. Tugasnya adalah harus sederhana gitu ya. Kalau nggak sederhana, berarti tugasnya nggak lewat gitu ya. Nah, mungkin kita meremehkan ya aksi-aksi kecil kita dalam hidup gitu. Misalnya kayak apa sih gunanya lo olahraga 5 menit kayak lemaknya juga kagak kebakar tuh gitu ya. Terus apa sih senyum 2 detik emang apa pengaruhnya bagi dunia ini gitu ya. Ya memang kita tidak sedang mau nyalek ya, tidak usah membuat pengaruh yang gimana-gimana gitu ya. Butterfly effect ini adalah apa namanya ya, kayak sebuah teori yang dimunculkan karena jadi si apa namanya sih namanya namanya Lawrence ya panggilannya. Si Om Lawrence ini dia adalah seorang matematikawan ahli meteorologi. Jadi kerjanya itu kayak meramalkan cuaca dan kejadian-kejadian dahsyat tentang cuaca lah gitu ya. Terus suatu hari dia itu kan dia ahli ahli ya meteorologi, jadi dia kerja untuk memperhitungkan cuaca gitu ya. Terus suatu hari dia tuh menuliskan sebuah laporan dan dia menulis ada angka dan di belakangnya tuh ada 6 koma gitu. Nah, apa yang dilakukan sama si Lawrence ini tuh sebenarnya kayak dia tuh cuma melakukan jadi kan biasanya kita angka di belakang koma itu kan nggak penting-penting amat ya gitu kan kita kayak ah sudah lah gitu kan kayak mau kembalian 1 rupiah kita juga nggak ngambil nggak apa-apa gitu nggak merasa rugi gitu ya. Nah kalau Om Lawrence ini dia melakukan jadi dia 6 angka di belakang koma itu dihilangin 3 sama dia biar cepet gitu nulisnya tek 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 gitu kan jadi setiap laporan itu tiga apa ya dari 6 itu 3 angka terakhir itu nggak pernah ditulis gitu ternyata dia merasa, jadi suatu hari ada kejadian dahsyat yang tidak terprediksi terjadi di cuaca di Amerika waktu itu gitu. Terus dia tuh akhirnya apa namanya apa ya itu sebenarnya termasuk ke dalam teori chaos ya chaos kok bisa sih kayak kok nggak terperhitungkan banget ini gitu. Nah ternyata aksi dia meninggalkan 3 angka dari 6 angka di belakang koma itu menyebabkan chaos gitu. Nah, akhirnya dia bikin teori ini. Dia bilang, satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil itu bisa bikin tornado loh di Texas, katanya. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa hal kecil sekalipun gitu ya, itu bisa membuat perubahan besar loh di alam semesta ini gitu dengan banyak yang tidak terpredicted gitu ya kita nggak pernah tahu gitu kayak satu apa nama kegiatan kita nih dalam misalnya membuat rencana kecil 1% tadi misalnya kita olahraga pagi gitu karena olahraga pagi akhirnya lebih kuat gitu suatu hari ada orang jatuh terus kita bisa bantuin ternyata orang yang kita bantuin itu kalau nggak ada kita hari itu dia misalnya nggak bisa membuat sebuah karya apa di dunia ini gitu nah, akhirnya aksi-aksi kecil itu kan, rentetan aksi-aksi kecil itu kan yang mengantarkan pada perubahan-perubahan besar. Nah, jadi intinya yang mau saya tegaskan sampai di sini adalah kita tidak apa ya, tidak
tidak perlu meremehkan nih aksi-aksi kecil, karena aksi kecil itu berdampak loh sebenarnya dengan matematika alam semesta yang tidak kita ketahui ini gitu. Jadi perubahan kecil di suatu tempat dapat menyebabkan perubahan yang besar di tempat lain gitu. Jadi ingatlah untuk tidak meremehkan aksi kecil apapun yang kita lakukan. Baik senyumin sapam juga kan, baik naruh sepatu di rak gitu kayak atau kayak cuci piring langsung setelah dimakan gitu, semuanya tuh ada dampaknya gitu. Next, Kavi. Nah, tadi ada 3 aspek sehat ya. Tapi ada sehat sosial nih, apa lagi nih ya kan? Benda asing apa lagi nih ya? Kayak banyak banget gitu jenis kesehatan di dunia ini gitu ya. Nggak cukup apa mental sama fisik doang gitu. Ya, jadi sehat sosial seperti yang udah banyak kita bahas tadi. Kenapa itu penting? Nah, kita harus baca nih artikel yang setelah ini. Next, Kavi. Nah, jadi ternyata setelah dilakukan penelitian selama 85 tahun di Harvard. Harvard itu adalah sebuah universitas ternama di Amerika. Dan dia mencetuskan nih, kayak dia pengen tahu, pengen nyari apa sih akhirnya yang bikin orang tuh bahagia. Apa ya, study of happiness gitu. Dan ini sudah study of happiness terlama yang pernah dilakukan ya di sejarah manusia gitu, yang benar-benar scientific gitu ngelakuinnya gitu. Jadi dia bilang akhirnya menemukan, dia tuh ngikutin 724 orang dari masa remaja sampai dia tua dan nanya dan melakukan serangkaian ini lah ya, penelitian akademis lah ya gitu, dan menanya apa sih yang bikin apa namanya kamu bahagia akhirnya setelah setua itu, selama itu gitu ya. Dan hasil studi itu membuktikan bahwa penyumbang kebahagiaan terbesar bagi manusia adalah hubungan yang bermakna. Jadi kita kenapa akhirnya ada sehat sosial ya, karena ternyata happiness kita ditentukan oleh gimana kita berelasi, gimana kita membina, menjalin hubungan yang bermakna gitu ya. Padahal nih kata si Bapak George ini ya, dia psikiatris yang terlibat juga di penelitian ini, dia bilang padahal waktu studi ini dimulai tuh gak ada yang peduli loh sama empati, sama attachment, keterikatan ya. Tapi akhirnya ketemu, kalau mau tetap sehat di waktu tua, kuncinya adalah relasi, relasi, relasi katanya. Relationship, relationship, relationship ya, kayak di sini. Jadi relasi itu sangat penting, sangat apa ya, memberikan kita arahan gitu ya. Kayak ini kebahagiaan seperti apa sih yang kita miliki akhirnya gitu. Nah, jadi next, Kavi. Dari penelitian ini kita akhirnya tahu kalau sehat secara mental dan fisik itu oke banget. Namun eh, apa namanya? Namun kesehatan, dua kesehatan ini akhirnya saling berhubungan gitu. Sehat sosial kita mempengaruhi fisik dan mental, sehat mental dan fisik kita akhirnya juga mempengaruhi sehat sosialnya gitu. Jadi apa sih sehat sosial gitu ya? Sehat sosial adalah kondisi di mana seseorang mampu menjalin hubungan yang positif dan bermakna serta berfungsi dengan baik dalam masyarakat gitu. Berfungsi di sini tuh bukan yang kayak jadi sesuatu apa gitu ya, enggak, tapi paling enggak keberadaan kita di masyarakat itu tidak menambah chaosnya di masyarakat gitu. Nah, gimana sih ciri-cirinya orang yang sehat secara sosial gitu? Yang pertama, dia bisa mampu gitu menjalin hubungan yang positif, yang apa ya, berkesinambungan, yang kayak dibanding berantemnya sama oke-okenya tuh lebih banyak oke-okenya gitu ya. Terus dia komunikasinya tuh efektif. Oke, dia bisa memahami orang, tapi dia juga bisa loh ngutarain apa yang ada di pikirannya, apa yang dia rasakan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah berkonflik secara sehat. Nah, mungkin kata konflik ini tuh kayak dangerous ya bagi pikiran kita ya, tapi sejatinya memang relasi itu sangat erat kaitannya dengan konflik ya. Karena dua orang yang berbeda disatukan itu pasti ada aja konfliknya, apalagi masyarakat gitu ya. Jadi berkonflik secara sehat itu adalah ketika kita punya konflik itu nggak berkepanjangan dan bisa diselesaikan secara adaptif gitu, tidak merugikan gitu ya.
Nah, pentingnya apa? Ya, nggak perlu dijelasin lagi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh penelitian yang sudah susah payah dilakukan oleh para peneliti di Amerika sana gitu ya selama 85 tahun. Jadi betapa itu kayak kalau ada peneliti yang udah sepuh terus kayak tolong dilanjutkan ya, Nak, gitu ya. Biar penelitiannya jalan sampai selama itu gitu ya. Jadi penting sekali kiranya untuk kita punya kesehatan secara sosial ini. Next. Nah, gimana ya caranya biar sehat secara sosial ya? Mungkin meme ini menggambarkan ya. Makanya komunikasi dong gitu ya, kayak gemes gitu ya. Nih, sama seperti tadi sampai mikirin apa ya pantunnya gitu ya. Ini kita coba ya pantunnya ya. Jadi, apa sih komunikasi itu gitu ya? Kayak ternyata komunikasi itu ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi ngobrol anti baper, anti buffering. Jadi nggak ada buffernya kayak gitu ya, kayak diterima itu lama gitu ya. Ayo kita belajar ngobrol yang nggak bikin naik kolesterol, biar abis ngomong, berasa makin sayang, bukan makin pusing gitu ya. Jadi komunikasi yang oke adalah ketika kita ngobrol itu nggak bikin kita malah apa ya kayak malah stres gitu ya kayak "Aduh, ngobrol sama dia kok emosi jiwa ya gitu ya tapi malah bikin kita ngerasa sayang makin dimengerti makin mengerti juga gitu jadi nggak makin pusing gitu next Kavi. Ya udah. Nah Oh, eh, iya. selanjutnya nah kita sering banget tapi ada di posisi ini gitu ya kalian emang 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 segampang itu gitu ya tenang aja ini yang ngomong dan yang diomongin juga kita lagi sama-sama belajar ya tentu aja komunikasi ini adalah momok gitu ya bagi kehidupan karena tidak selalu mudah gitu karena kita ngerasa sering kali nggak dipahamin kita sering disalahpahami kita sering ngerasa kayak difitnah gitu ya kayak kok kayak gitu kok gitu ya kayak kita sering kayak memohon gitu ya kayak ngertiin juga dong perasaan aku masa aku doang ngertiin dia gitu ya terus sering juga kayak merasa agak putus asa kayak nggak tahu dibilangin juga bebel gitu ya terus juga kayak marah tapi dia tuh nggak bisa dibilangin udah 1100 kali aku bilang nggak bisa-bisa gitu ya udah berulang nih udah berbusa-busa nih mulut gitu ya tetap nggak mau gitu nah next ke Afi biasanya biasanya karena tiga hal ini sih yang terjadi biasanya ya. Nah, apa sih tiga hal ini gitu ya? Biasanya sih ya yang pertama itu biasa terjadi adalah salah paham ya. Kayak dua adik ini ya. Ini mungkin kalau yang muslim mungkin ngerti ya. Kiblat itu kan hanya satu arah ya. Ini kok tiba-tiba dia berseberangan gitu ya. Kenapa bisa satu arahnya ke sini, satu arah yang ke sana gitu. Jadi tidak match ini tujuannya, tidak apa salah, salah arah gitu ya. Atau bisa juga biasanya yang bikin kita merasa nggak paham atau disalahpahami adalah nggak jelas ini. Apa sih yang mau diomongin ini? Lo kayaknya ngomongnya buih-buih tapi kayak intinya apa ya gitu. Nggak jelas ini. Kayak ini mamangnya juga tidak terdeteksi ya sampai sekarang. Siapa ini mamang di meme ini gitu. Yang ketiga biasanya ini panjangan. Kayak ini ngirim apa gitu kayak tagihan listrik dari apa PLN belum ada token gitu. Jadi tiga hal ini nih biasanya sangat sering nih jadi cukup momok ya dalam komunikasi. Salah paham, nggak jelas, kepanjangan gitu. Nah, next Kavi. Nah, maka dari itulah ya, kita mengangkat tema hari ini ya. Kita akan belajar sesuatu yang klise kayak kunci dari hubungan yang sehat komunikasi klise banget ya tapi memang begitulah kenyataannya ya mau kita kayak apa sudah studi selama bertahun-tahun juga kayak intinya komunikasi kayak mungkin ada yang mau buat studi lain boleh juga ya jadi kita belajar nih hal yang klise banget ya dalam menjaga hubungan gitu komunikasi tapi komunikasi yang seperti apa dulu nih gitu ya
Jadi, seperti tema kita malam hari ini, komunikasinya tujuannya ada memahami diri sendiri juga, tapi juga ada untuk bikin orang lain paham tanpa salah paham gitu. Dan salah satu metode yang akan kita pakai malam ini adalah komunikasi dengan gaya iMessage gitu. Next, Kavi. Unlock skill nih menuju 2025. Wah, kan kata orang banyak bikin apa namanya tuh? Apa sih namanya kalau pagi-pagi tanggal 1 itu? Resolusi ya. Resolusi ya. Jadi kita unlock skill baru nih. Gimana? Buat apa gitu? Buat mengurangi drama komunikasi. Karena relasi itu seperti yang ada di penelitiannya yang sudah 85 tahun susah-susah oleh kakek George tadi ya. Karena relasi itu kita tuh pengennya jadi sumber dukungan gitu. Gak jadi sumber masalah, gak jadi sumber stres gitu. Kok bisa ya nih orang jadi sumber sumber dukungan tapi juga sumber masalah ya. Nah, itulah memang relasi seperti itu ya. Nah, tapi kita mau unlock skill nih. Jadi biar kita nggak drama-drama kebanyakan. Gimana caranya? Nah, kita udahan dulu nih pakai cara jadul gitu ya. Tenang aja, ini di webinar ini tidak ada garansi abis ikut ini langsung bisa gitu ya. Tidak ada garansinya gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang akan kita pelajari, kita asah, kita latih bersama, yang ngomong juga gitu ya. Untuk gimana nih punya relasi yang lebih bermakna, relasi yang lebih sehat gitu. Nah, udahan pakai you message, ya you message kan. Kita mulai pakai komunikasi iMessage. Apalagi nih, benda asing apalagi nih, banyak banget istilahnya gitu ya. Ini pulang-pulang udah bisa buka ini sendiri ya, tabungan apa nama istilah gitu ya. Next, Kak Afi. Nah, ini nanti kita akan banyak latihan, jadi saya akan sediakan waktu cukup banyak untuk latihan dan sesi tanya jawab dan diskusi nanti. Jadi kita langsung aja sebelum kita tahu iMessage itu apa, ada baiknya kan biasanya gitu ya. Kalau kita dulu misalnya belajar matematika nih di apa namanya di apa di sekolahan gitu ya. Ini belajar matriks buat apa sih? Belajar aljabar nih buat apa sih? Nah, kita mau hari ini kita ngerti kita belajarnya buat apa gitu. Karena biasanya kalau kita paham untuk apa hal ini kita pelajari, kita akan punya motivasi lebih untuk menggunakannya. Nah, kira-kira, oh bukan kira-kira dulu, 4 gayanya dulu ya. Jadi seperti yang mungkin sudah sering kita dengar, komunikasi itu ada banyak gaya gitu ya, bukan kayak sambil hands free gitu ya, bukan ya. Tapi gayanya itu ada 4 yang populer gitu. Nah, yang pertama itu ada komunikasi gayanya pasif gitu nih, kayak gambaran tidak tidak mau ngomong gitu ya. Diem aja, aku mah anaknya, aku mah kalem gitu ya. Tidak mau menyampaikan perasaan dan kebutuhan. Akibatnya kebutuhannya nggak terpenuhi karena terlalu memprioritaskan mungkin ya nggak usah lah kita berkonflik, nggak usah lah ada apa namanya konflik, biar nggak saling menuntut gitu, aku nggak usah lah gitu. Tapi apakah benar tidak berkonflik akhirnya? Oh tidak mungkin, pasti berkonflik juga gitu. Terus yang kedua ada pasif agresif. Nah bingung lagi kan ini pasif tapi dia agresif gitu ya. Nah, komunikasi pasif agresif ini biasanya itu nggak ngomong dulu sih, nggak ngomong gitu. Tadi kayak, nggak, aku nggak apa-apa, aku mah anaknya sabar gitu ya. Tapi di akhir-akhir nanti emang sebelum tidur kayak, iya aku mah tahu tadi ada orang ya, masa aku baru pulang dari rumah sakit malah nanya makan, siapa sih itu gitu ya. Malah nyindir-nyindir gitu ya. Jadi apakah pasif agresif? Oke ya, kayaknya kalau di sini kita juga kayak hey gitu ya. Hey, apa-apaan gitu ya. Nah, juga yang ketiga itu ada komunikasi agresif. Agresif ini bagaimana ya? Agresif seperti namanya ya. Agresif kita menyampaikannya. Misalnya kita kayak, "Hey, apakah kamu tidak mengerti? Aku ini berpulang, hah?" Gitu ya. Pakai itu, pakai gitu ya. Jadi niatnya ada untuk merendahkan orang lain juga, kasar juga gitu dalam menyampaikan perasaan atau kebutuhannya. Nah, yang keempat nih, wah, dari namanya saja sudah apa nih asertif gitu ya kayak asing sekali ini. Gitu.
Nah, yang keempat itu adalah metode kita menyampaikan dengan gaya, menyampaikannya itu kita sampaikan sih perasaan itu, kebutuhan itu, tapi kita nggak ada niat untuk menyakitinya, kita nggak bermaksud atau kita nggak pakai cara-cara yang kasar atau cara-cara yang menyerang gitu lawan bicara kita. Nah, di manakah komunikasi metode iMessage ini berada ya? A, B, C, D. Wah, udah jadi soal Wants to be Millionaire ya. Coba, oh D, ini udah langsung jawab oleh Kak Roman ya. Sudah sangat tertebak ya. Ini kalau di soal apa namanya luwak white coffee pasti langsung benar nih. Bener banget. Jadi soal em, perkara si iMessage ini memang biasanya banyak ditemukan di asertif ya, di komunikasi gaya asertif. Next, Kavi. Nah, kenapa asertif? Kenapa? Why? Lagi-lagi kita ingin mencari tahu kenapa harus yang asertif gitu ya. Karena kalau agresif itu tujuan utamanya satunya tuh pengen menang dan pengen mengalahkan yang satunya lagi. Jadi teman bicara itu pengen dikalahkan gitu. Kalau pasif agresif dia tuh pengen dua-duanya kalah gitu. Jadi kayak sudahlah kita tidak usah ada yang menyampaikan kebutuhan, tidak usah ada yang dimenangkan di sini, udah kita kalah aja dua-duanya. Juga yang pasif. Kalau yang pasif itu tujuannya ya udahlah aku menangkan saja dia. Ini adalah masalah-masalah bagi kita yang people pleaser ya. Pasif saja sudah gitu ya. Jadi orang yang menang kita semakin tenggelam dalam kebutuhan yang tidak tersampaikan yang akhirnya seperti teori butterfly, the butterfly effect tadi ya kemana-mana juga gitu. Tapi nggak ke orang itu aja, tapi kemana-mana gitu. Nah, bedanya kalau yang asertif itu kita pengen dua-duanya win. Jadi komunikasi asertif ini menegaskan adanya ketegasan dalam komunikasi itu. Kita tahu kita maunya apa, kita tahu kita ngerasanya apa dan butuhnya apa. Kita terbuka soal itu, tapi kita tidak menyerahkan emosi kita itu kepada orang lain. Kita bertanggung jawab terhadap emosi itu. Next, Kavi. Nah, gimana biar iMessage ini, apa sih bantuan yang bisa diberikan oleh iMessage ini sama kita? Nah, yang pertama tadi ya, seperti yang saya sampaikan, kalau iMessage ini itu mengajarkan kita sebenarnya memahami diri. Jadi seperti judulnya, kenapa iMessage? Karena kita tuh jadi paham dulu sama diri kita, baru kita ngomong sama orang gitu. Nah, jadi dia komunikasi gaya atau metode iMessage ini bikin kita tuh paham dulu sama tanggung jawab kita, tanggung jawab emosional kita. Emosi apa sih? Pikiran apa sih? Apa sih yang nyebabin ini? Dan apa sih yang aku butuhkan dari orang ini? Jadi kita punya pemahaman diri lebih ketika kita gunakan ini. Jadi ibaratnya kayak sebelum kita memberikan ke orang message-nya, kita udah kasih tahu dulu sama diri kita, ini loh pesan yang mau aku sampaikan gitu. Dan yang kedua itu adalah mengurangi konflik. Seperti yang kita tahu, konflik itu tidak terhindarkan, tapi konflik dalam komunikasi ini biasanya itu tidak penting gitu ya. Jadi kayak, kenapa dia ke suaranya naik gitu ya, kan? Oh, kenapa melotot-melotot gitu kayak, kan nggak usah lah ya sampai nunjuk-nunjuk gitu ya. Biasanya kan tuh kayak biasa kalau kita udah kurangin itu ya kayaknya malam itu kita lebih tenang tidurnya gitu ya. Jadi mengurangi konflik dan sikap defensif. Seperti yang kita ketahui juga, respon psikologis orang kalau apa ya, disalahin, dikritik gitu ya, memunculkan rasa terancam dan ini sangat normal. Siapapun kita juga dalam kondisi misalnya baru masuk terus kayak enak aja lu ya gitu ya, juga kayak apaan gitu kan. Kita ada kebutuhan untuk menyelamatkan diri kita dulu ini, makanya kita defense lu nggak ada tuh gitu ya. Jadi kita mengurangi sikap defensif ini gitu. Karena nggak ada yang suka disalahkan, nggak ada yang suka terancam, dan nggak ada yang suka dikritik gitu. Nah, em, lalu yang ketiga adalah mendorong kejelasan dan pemahaman. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini. Terima kasih yang udah view-nya, yang udah menyebarkan gambar ini di internet ya. Jadi, sebenarnya ketika kita berkomunikasi, kita itu kan lagi menyampaikan pesan ya kan. Pesan yang kita sampaikan itu
baiknya tuh sangat clear sehingga orang yang kita tujukan receivernya ini, penerimanya ini tuh ngerti. Oh, ngomong ini ya gitu kayak oh dari tadi blebeb-blebeb. Oh, ini gitu kan kayak. Nah, tapi seringnya kita kalau lagi menghadapi situasi yang memantik emosi secara intens, biasanya yang disampaikan itu noise-nya, keberisikan, riak-riak emosinya gitu kan. Enak aja ya gitu kayak kamu kira kamu doang tuh diperhatikan ini hahaha gitu kayak langsung tersebut lah yang lalu-lalu yang 20 juta abad tahun yang lalu gitu ya kayak itu masalah piring pecah udah dari kapan tahu deh gitu ya. Masih kesebut karena itu adalah noise dalam komunikasi. Jadi ketika berkomunikasi, sampaikan message-nya, bukan noise-nya, bukan riak-riak emosinya, tapi sampaikan pesannya. Pesannya apa? Pesannya kita tuh mau orang ini tahu apa perasaan kita. Pesannya kita mau orang ini tahu alasan dibalik, alasan kenapa perasaan ini muncul. Pesannya kita pengen tahu orangnya biar orangnya tahu dampaknya apa dan apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Tidak menyampaikan noise tapi sampaikan message-nya. Nah, dan cara ini juga akan memupuk empati kita. Kita tahu loh orang yang kita mau tujukan message ini tuh juga punya seperangkat kebutuhan, juga punya seperangkat kondisi yang kita nggak selalu paham tapi kita sadari dia punya loh kemungkinan nggak mengerti kita tuh ada juga loh gitu. Jadi kita sampaikannya dengan tidak perlu menyerangnya gitu. Nah, yang kelima, karena komunikasi iMessage ini membantu kita meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah gitu. Sebenarnya kan inti inti masalah sebenarnya kan tadi yang tiga tadi ya nggak jelas. Maksudnya apa sih? Kita mau kemana ini? Itu salah paham. Ini satunya mau ke sini, satunya mau ke sini, satunya nanya, satunya lapar, satunya apa ya ingin ingin misalnya misu-misu dulu karena bete tadi busway-nya bagaimana bagaimana gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang biasa yang akan diberikan oleh message kalau kita pakai dalam membantu kita berkomunikasi dengan lebih oke. Next, dari dua gaya, bukan gaya ya, metode tadi, kita bisa lihat bedanya emang di mana gitu kan. Aduh, pengen banget sih pakai yang you message itu kayaknya langsung plong gitu ya. Oh, belum tentu ya. Karena biasanya ada masalah lanjutan. Entah jadinya satu makan di luar, satunya makan mie di rumah, bisa jadi. Jadi, perbedaannya adalah kalau you message ini, kalau komunikasi yang berdasarkan kekamuan gitu ya, yang tujuannya ini biasanya untuk ngelampiasin emosi kita diutarakan dengan nada suara tinggi, ya dong, marah. Mau sedih juga biasanya tinggi juga nadanya gitu, sambil bergetar-getar, gitu kan, gak ngerti apa kamu gitu ya. Dan terkesannya kita menyerang atau menyalahkan, eh, apa ya, tidak disebut lawan bicara, tapi mungkin ya target, apa ya, penerima pesannya ya gitu ya. Nah, kalau iMessage itu digunakan biar orang lain itu paham, mengerti perasaan kita, dan biasanya kalau kita udah apa ya terlatih pakai iMessage ini kita udah lebih tenang karena kita udah firm sama diri kita. Oh, dia ngomong ini lagi nih. Sedih banget nih gua nih dengernya nih, kecewa banget nih dengernya nih gitu ya. Jadi kita udah firm ke diri kita, jadi kita nggak perlu kayak mencak-mencak keluar untuk bikin kayak coba kamu paham nggak gitu. Aku juga nggak gitu ya. Jadi kuncinya adalah iMessage ini tujuannya adalah untuk biar orang itu ngerti sampai pesannya, kita tenang, karena kita udah paham apa emosi yang kita sampaikan, apa emosi yang kita rasakan, dan pesan yang mau kita sampaikan. Biasanya diawali dengan kata aku. Jadi kita nggak nyerang di kamu sih gitu ya. Tapi kita dimulai dari kata aku. Next, Kavi. Nah, penggunaan iMessage juga ada dua nih. Ada yang negatif gitu ya. Sebenarnya bukan negatif karena emosinya itu biasanya kayak kurang nyaman gitu ya. Ada juga yang positif gitu karena kita memasukkan apa namanya perasaan itu bermuatan positif gitu. Kembali lagi soal otak kita yang susah nih nerima yang negatif-negatif tuh kayaknya tidak tolak gitu ya. Jadi orang tuh kalau dikatain sedih, kecewa, marah itu biasanya sih kayak ada aja gitu di kayak masa sih bisa aku membuat dia sedih gitu kan dia kan orang yang berharga di hidupku gitu masih ada kayak gitu di pikiran biasanya jadi makanya kayak
emosi negatif itu masih kadang sulit untuk diterima. Itu disampaikan dengan oke pun kadang-kadang masih sulit, terasa sulit. Tapi masih lebih mending daripada kita menyampaikan noise-noise emosi kita gitu. Apa namanya, kebisingan-kebisingan emosi kita. Nah, biasanya iMessage yang positif ini lebih berpengaruh positif. Karena itu tadi, karena orang itu kalau diomongin yang baik tuh ya, oh aku tuh berbuat sesuatu di hidup orang ini ya gitu ya. Misalnya nih, dan kalau bisa diomongin ini di kondisi mood orang itu jadi lebih yang lebih bagus juga gitu. Nggak kayak lagi tadi terus kita kayak itu kayak nyindir aja tuh, ya aku seneng sih kalau kamu gitu kan, kayak tidak tepat sasaran juga kayaknya gitu. Tapi ini digunakan untuk mempertahankan perilaku. Misalnya, tadi udahan si bapak ini ngomong kayak gitu. Masuk apa malam ini? Gitu kayak kita makan apa ya malam ini ya gitu ya. Terus kita udah balas, tapi aku ini sedih loh. Kamu nggak nanyain aku dulu, boleh nggak tanyain aku dulu gitu. Terus dia bilang, oh iya iya gimana? Apa tadi kata dokternya gitu? Apa yang mau dibantuin gitu ya? Nah, bisa nih kita pakai message positif ini. Saya kita bilang, iya, aku seneng banget deh. Tadi kalau pas aku minta kamu nanyain aku, kamu langsung nanyain aku. Aku jadi ngerasa, iya ternyata suami aku ngertiin aku ya, gitu. Atau kayak apa? Ih, aku bangga banget deh. Kamu bisa langsung tahu aku maunya apa gitu ya. Aku jadi makin sayang gitu. Atau kayak hal-hal seperti itu yang bikin jadinya udah ngerasa, oh perilaku ini perlu dipertahankan karena namanya manusia pasti dia ingin membuat impact positif ya bagi orang lain ya, sosial ya. Dia senang menyenangkan orang sebenarnya walaupun tidak selalu ditunjukkan gitu. Jadi dalam penggunaan ini kita juga apa ya, iMessage ini nggak cuma dipakai ketika situasi genting, emosi tingkat tinggi, berkonsentrasi tinggi ya, tapi juga bisa dipakai untuk mempertahankan perilaku yang kita senangi dari seseorang gitu. Ibu-ibu juga ya yang lelah, apa namanya, biasanya ke anak itu ya, oh ini manjur sekali ini. Kalau kita bilang ini seneng banget, apa namanya, misalnya saya ya sama anak gitu kayak, oh seneng banget hari ini Lana udah ini ya kayak apa, gosok giginya bersih, rajin gitu ya kayak, terus dia besok akan kayak hahaha gitu kan kayak mama udah ini napasnya udah wangi kan gitu kayak dia seneng gitu karena dia tahu tindakan dia gosok gigi ini menimbulkan respon positif dari maknya gitu. Next, step pertamanya adalah tadi terima diri dulu dengan semua kehilangan, dengan semua hal yang nggak enak, pengalaman internal yang enak. Yang satu lagi Kavi sebelahnya. Nah, dengan semua hal yang nggak enak, dengan semua hal yang tadi ya ombak-ombak pikiran yang kok datang mulu nih pikiran dengan perasaan-perasaan yang nggak mudah gitu ya, kecewa, sedih, menyesal, itu diterima dulu. Dan penerimaan ini lagi ya, tadi aja penerimaan di sesi satu tuh udah panjang lagi bahasannya kan pakai ACT gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita pahamin diri kita. Setelah kita terima, akan lebih mudah untuk paham. Sama kayak belajar matematika ya, atau apapun ya. Kita terima dulu ada di dunia ini namanya matematika gitu ya. Dengan nerima adanya matematika, oke, aljabar pun menjadi masuk akal gitu. Jadi setelah itu kita paham, oh ada nih namanya emosi. Oh ternyata ini dipicu oleh dulu seperti ini gitu ya. Sekarang begini gitu. Paham. Yang ketiga baru belajar skill baru gitu. Belajar skill membuat orang lain paham. Dan tentu ada konsekuensinya. Orang membuat orang lain paham itu kan melibatkan orang lain ya kan. Kayak melibatkan diri sendiri aja kita udah terseok-seok kadang. Apalagi melibatkan orang lain gitu, yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Makanya next tadi pahamin diri. Hanya dengan paham kita bisa, hanya dengan terima kita bisa paham, dan hanya dengan paham kita bisa belajar hal baru. Jadi iMessage ini adalah step selanjutnya setelah kita menerima dan paham sama diri kita. Semoga ada manfaatnya. Diskusi malam ini tentu tadi ya, pertanyaan tadi akan jadi masukan bagi kita. Mungkin kita harus mengembangkan lagi kalau terhadap orang yang mungkin kurang enakan itu gimana pakai message-nya. Kita nggak mau dong kelihatan self-center. Nanti bisa kita kembangkan lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan kalau masih ada pertemuan gitu. Terima kasih banyak yang udah terlibat malam ini. Inputnya sangat berharga. Nanti mohon berkenan ngisi salah satu input
biar kita bisa kembali lagi lebih oke ke depannya. Gitu deh, terima kasih.